Everybody's falling in love and I'm falling behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Anggreni dengan NIM 2103288. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis bisnis sebagai salah satu pemenuhan mata kuliah pada negosiasi dan advokasi bisnis kelas 6C yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Langsung saja kita ke materinya. Sebelum itu, apa sih analisis bisnis? Analisis bisnis merupakan analisis yang berfokus pada identifikasi kebutuhan bisnis dan penentuan solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Solusi ini seringkali mencakup beberapa pengembangan sistem atau proses baru, optimalisasi yang sudah ada, atau perubahan kebijakan dari sebuah organisasi. Analisis bisnis mencakup serangkaian teknik dan alat yang sering digunakan untuk memahami struktur dan dinamika organisasi, mengidentifikasi masalah, dan merancang solusi yang efektif. Adapun komponen utama analisis bisnis ada 5 yang umumnya digunakan oleh para pelaku bisnis, yaitu yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman yang dihadapi oleh sebuah perusahaan pada bisnisnya. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi-strategi yang memanfaatkan kekuatan dan peluang sambil meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu mengidentifikasikan apa yang membuat bisnis Anda unggul dibandingkan dengan pesaing. Ini mencakup aset berharga, teknologi unik, atau keunggulan secara geografis. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Ini menunjukkan area di mana bisnis perlu meningkatkan diri atau memperbaiki kekurangan. Misalnya, sumber daya manusia yang terbatas, proses yang tidak efisien, atau kelemahan dalam produk atau layanan. Yang kemudian ada opportunities atau peluang. Identifikasi peluang eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan perusahaan. Ini bisa berupa tren pasar yang baru, perubahan regulasi yang menguntungkan, atau pasar yang sedang tumbuh. Kemudian ada threats atau ancaman, di mana mengidentifikasi potensi ancaman eksternal yang dapat merugikan bisnis, seperti meningkatnya pesaing, perubahan teknologi, atau mendestruksi kondisi ekonomi yang memburuk. Kemudian yang kedua, Business Process Modeling. Business Process Modeling atau bisa disebut BPM adalah teknik untuk merepresentasikan proses bisnis dalam bentuk diagram atau model visual. BPM membantu organisasi memahami, menganalisis, dan meningkatkan proses internal dari perusahaan mereka. Dengan memodelkan proses bisnis, perusahaan dapat mengidentifikasi inefisiensi dan mengembangkan cara untuk memperbaikinya. Pemahaman proses. Yang pertama, BPM memungkinkan perusahaan untuk mendokumentasikan dan memvisualisasikan proses bisnis mereka secara detail. Ini membantu dalam memahami alur kerja, peran dan tanggung jawab orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian identifikasi inefisiensi. Dengan memetakan proses bisnis, organisasi dapat mengidentifikasi bottleneck, redundasi atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Kemudian mencari cara untuk bagaimana cara mengatasinya. Kemudian perbaikan proses. Setelah mengidentifikasi inefisiensi, perusahaan dapat merancang ulang proses untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas output. Yang ketiga ada analisis MOS. Analisis MOS adalah singkatan dari mission atau misi, objektif atau tujuan, strategis atau strategis, dan taktik adalah taktik. Analisis MOS ini digunakan untuk memastikan bahwa strategi bisnis selaras dengan misi dan tujuan organisasi. Ini melibatkan penguraian misi organisasi menjadi tujuan spesifik, kemudian mengembangkan strategi dan taktik untuk mencapai tujuan tersebut. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada misi atau mission. Ini berarti pernyataan mission mendefinisikan tujuan utama dengan alasan keberadaan organisasi. Ini memberikan arah dan paduan umum bagi seluruh aktivitas perusahaan. Yang kedua ada objektif atau tujuan. Tujuan adalah sasaran spesifik yang ingin dicapai oleh
dalam jangka waktu tertentu. Tujuan harus smart atau spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Kemudian strategi. Strategi adalah rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi menguraikan pendekatan umum dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Kemudian yang terakhir ada taktik. Taktik adalah tindakan spesifik dan langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan strategi. Taktik ini lebih bersifat lebih operasional dan detail dibandingkan dengan strategi tadi. Kemudian ada analisis Pestle. Analisis Pestle ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis. Pestle adalah singkatan dari political atau politik, economic atau economic, sosial atau social, technological, teknologi, legal hukum, dan environmental atau lingkungan. Dengan adanya analisis Pestle ini, perusahaan dapat memahami konteks eksternal yang mempengaruhi operasi mereka dan mengembangkan strategi-strategi yang sesuai. Kemudian kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama political. Faktor politik mencakup kebijakan pemerintah, stabilitas politik, regulasi ataupun kebijakan perdagangan. Ini mempengaruhi lingkungan operasional bisnis dan bisa menciptakan peluang atau ancaman. Yang kedua itu ada economic. Faktor ekonomi mencakup kondisi ekonomi makro seperti inflasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, atau tingkat pengangguran. Faktor-faktor ini mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional. Kemudian sosial. Faktor sosial mencakup demografis, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial dalam hidup konsumen. Perubahan dalam faktor sosial dapat mempengaruhi permintaan produk dan layanan. Yang kemudian teknologi. Faktor teknologi mencakup inovasi, perkembangan teknologi, dan adopsi teknologi baru. Teknologi dapat menciptakan peluang baru untuk efisiensi dan inovasi produk. Kemudian ada legal atau hukum. Faktor hukum mencakup undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ini termasuk hukum ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan, perlindungan konsumen dan lingkungan. Kemudian ada environmental atau lingkungan. Faktor lingkungan mencakup isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, kebijakan lingkungan, dan keberlanjutan. Ini mempengaruhi operasi bisnis dan dapat menciptakan tekanan bagi para pemangku kepentingan. Kemudian analisis yang selanjutnya itu adalah CATWA. CATWA adalah singkatan dari customer, pelanggan, actor, transformation process atau proses transformasi, worldwide atau pandangan dunia, owner atau pemilik, dan environmental constraint atau kendala lingkungan. Analisis CATWA ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami semua aspek yang terlibat dalam proses bisnis, dari pelanggan hingga kendala lingkungan, untuk memastikan bahwa semua faktor dipertimbangkan dalam pengembangan solusi-solusi bisnis dari suatu perusahaan. Kita bahas yang pertama itu ada customer atau pelanggan. Ini berarti siapa yang menerima manfaat dari produk atau layanan yang dihasilkan oleh proses bisnis. Memahami kebutuhan atau ekspektasi pelanggan adalah kunci untuk merancang sebuah proses yang efektif. Kemudian ada actor, pelaku. Ini berarti siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan proses. Ini termasuk karyawan, mitra, pihak ketiga yang berkontribusi dalam proses. Kemudian transformation proses atau proses transformasi. Ini berarti apa yang diubah atau dapat diproses untuk menghasilkan output. Proses transformasi adalah inti dari aktivitas bisnis yang mengubah input menjadi output yang bernilai. Kemudian ada world view atau pandangan dunia. Pandangan proses ini dilihat dalam konteks yang lebih luas. Pandangan dunia mencakup persepsi atau asumsi yang dapat mempengaruhi cara proses yang dapat dipahami dan dievaluasi. Kemudian ada owner atau pemilik. Ini siapa yang memiliki kontrol dan tanggung jawab atas proses. Pemilik proses bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, environmental constraint atau kendala lingkungan. Ini seperti apa saja kendala eksternal yang dapat mempengaruhi proses bisnis. Ini termasuk regulasi, sumber daya yang tersedia, atau faktor lingkungan lainnya. Penggerak bisnis. Definisi dan identifikasi. Penggerak bisnis adalah faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja kesuksesan dari suatu perusahaan. Untuk membuat pilihan internal
mengenai strategi bisnis atau membangun model keuangan untuk menilai perusahaan penting untuk mendapatkan pemahaman yang kuat tentang pendorong utama bisnis. Penggerak bisnis dapat berubah elemen internal maupun eksternal yang berdampak pada hasil bisnis. Contoh dalam penggerak bisnis diantaranya meliputi peningkatan efisiensi operasional, inovasi produk, perubahan dalam permintaan konsumen, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan teknologi baru. Setiap penggerak ini dapat mempengaruhi beberapa aspek bisnis, mulai dari biaya operasional hingga pendapatan dan probabilitas. Yang pertama itu tadi ada efisiensi operasional. Ini berarti meningkatkan efisiensi proses produksi dan operasional dapat mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Yang kedua ada inovasi produk. Ini gimana caranya mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang ada dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dan dapat bersaing di pasaran. Kemudian permintaan konsumen. Dinamika atau perubahan dalam preferensi dan kebutuhan konsumen jelas dapat mempengaruhi dan dapat mempengaruhi penjualan dan pangsa pasar. Bisnis perlu menyesuaikan penawaran mereka untuk memenuhi permintaan yang berkembang. Kemudian ada kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah seperti tarif, subsidi, dan regulasi lingkungan dapat mempengaruhi operasi bisnis dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian kondisi ekonomi. Faktor ekonomi makro seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional. Kemudian ada teknologi baru. Adopsi teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan membuka peluang pasar baru. Kemudian menentukan penggerak bisnis. Untuk menentukan penggerak bisnis, perusahaan harus melakukan analisis menyeluruh terhadap proses mereka dan melakukan faktor eksternal atau ini biasanya melibatkan mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki dampak terbesar terhadap hasil bisnis atau memantau perubahan dalam faktor-faktor ini secara kontinu atau berlanjut. Analisis bisnis dan penggunaan alat prediktif dapat membantu dalam mengidentifikasi penggerak utama yang memperkirakan dampak terhadap bisnis. Analisis bisnis menggunakan data historis atau analisis statistik untuk mengidentifikasi tren atau pola yang mempengaruhi kinerja bisnis. Yang kedua ada survei dan riset pasar. Ini berarti mengumpulkan informasi dari pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi mereka. Kemudian benchmarking, ini berarti membandingkan kinerja bisnis dengan pesaing atau standar industri untuk mengidentifikasikan area yang memerlukan perbaikan. Kemudian ada simulasi dan permodelan. Ini berarti menggunakan alat simulasi untuk memprediksi dampak perubahan dalam penggerak bisnis atau mengembangkan strategi yang tepat. Kemudian ada memantau dan meningkatkan kinerja bisnis. Memantau penggerak bisnis adalah langkah penting untuk meningkatkan kinerja bisnis. Dengan memantau penggerak utama secara rutin, perusahaan dapat mengidentifikasikan tren perubahan yang mempengaruhi kinerja mereka. Berdasarkan pemantauan ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan probabilitas dari suatu perusahaan. Kemudian dashboard kinerja. Ini berarti menggunakan dashboard yang menampilkan indikator kinerja utama atau KPI yang untuk memantau penggerak bisnis secara real time. Kemudian ada balance scorecard. Ini berarti menggunakan balance scorecard untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif, termasuk finansial atau keuangan, customer atau pelanggan, atau proses bisnis internal atau proses internal pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian ada audit dan evaluasi. Melakukan audit berkala dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan efektif dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Kemudian ada continuous improvement. Ini berarti menerapkan prinsip perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement secara terus-menerus, mencari cara untuk meningkatkan proses dan kinerja. Cara melaporkan penggerak bisnis. Melaporkan penggerak bisnis secara teratur kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari suatu bisnis.
Kemudian laporan ini harus mencakup analisis data terkini, interpretasi hasil atau rekomendasi untuk tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi resiko yang ada. Kemudian laporan manajemen. Menyusun laporan manajemen yang mencakup analisis kinerja, tren utama, dan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Kemudian ada presentasi. Menggunakan presentasi untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian selanjutnya ada komunikasi yang transparan. Ini berarti memastikan bahwa informasi yang disampaikan secara transparan dan tepat waktu sehingga semua pihak yang terlibat dapat membuat keputusan secara tepat. Kemudian aplikasi dari pemodelan dan penilaian keuangan. Pemodelan dan penilaian keuangan adalah proses yang sangat krusial dalam membantu perusahaan memahami dan memprediksi kinerja keuangan mereka di masa depan. Dalam proses ini, penggerak bisnis memainkan peran sentral karena mereka adalah faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dengan memahami dan menganalisis penggerak bisnis, perusahaan dapat mengembangkan model keuangan yang lebih akurat dan relevan. Model ini kemudian digunakan untuk berbagai tujuan termasuk penilaian kinerja, peramalan hasil masa depan, atau pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Kemudian ada forecasting atau peramalan. Salah satu aplikasi utama dalam permodelan keuangan adalah forecasting atau peramalan. Dalam konteks ini, perusahaan menggunakan penggerak bisnis utama seperti volume penjualan, harga produk, biaya produksi, dan tren pasar untuk membuat proyeksi keuangan. Peramalan ini tidak hanya mencakup pendapatan, tetapi juga biaya dan keuntungan di masa depan. Dengan menggunakan data historis dan analisis tren, perusahaan dapat membuat prediksi yang lebih akurat tentang kinerja di masa depan perusahaan mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai skenario ekonomi dan pasar yang mungkin terjadi, serta membuat rencana keuangan yang lebih baik secara matang. Kemudian ada valuasi perusahaan, penilaian valuasi perusahaan dan penilaian perusahaan adalah proses menentukan nilai ekonomi atau perusahaan. Ini seringkali dilakukan dengan menggunakan penggerak bisnis utama dan kinerja keuangan historis. Metode yang umum digunakan termasuk discount cash flow atau DFC, di mana arus kas di masa depan diproyeksikan dan didiskonkan ke nilai saat ini, kemudian tingkat diskonto yang sesuai. Selain itu, multiple valuasi seperti rasio harga terhadap pendapatan P atau I dan rasio harga terhadapan buku atau V or B juga sering digunakan. Dalam memahami perusahaan dapat melakukan penilaian yang lebih tepat dan mencerminkan nilai sebenarnya dari bisnis mereka. Ini penting dilakukan untuk tujuan seperti penawaran umum saham atau IPO, merger atau akuisisi, serta penilaian kinerja internal. Kemudian ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah teknik yang digunakan untuk memahami bagaimana perubahan dalam penggerak bisnis dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dalam analisis ini, berbagai asumsi dan variabel diubah menjadi untuk melihat dampak terhadap hasil keuangan. Misalnya nih, perusahaan dapat menganalisis bagaimana perubahan harga bahan baku, fluktuasi nilai tukar mata uang, atau perubahan tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi margin keuntungan atau arus kas. Dengan melakukan analisis sensitivitas, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko potensial dan peluang, serta mengembangkan strategi mitigasi yang tepat. Ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi dan mengurangi ketidakpastian dalam perencanaan keuangan. Kemudian ada pengambilan keputusan, hasil dan peramalan, valuasi dan analisis sensitivitas kemudian digunakan untuk membuat keputusan strategis. Keputusan ini mencakup berbagai aspek bisnis, mulai dari investasi dan ekspansi, pengurangan biaya, hingga pengembangan produk-produk baru. Dengan data dan informasi yang akurat, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan jangka panjang dari perusahaan. Misalnya, jika analisis menunjukkan bahwa pasar tertentu sedang tumbuh dengan cepat, perusahaan dapat memutuskan untuk
meningkatkan investasi di pasar tersebut. Atau sebaliknya, jika indikasi resiko tinggi dalam segmen bisnis tertentu, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengurangi exposure atau mencari strategi mitigasi lainnya. Secara keseluruhan, penggerak bisnis merupakan elemen kunci dalam pemodelan dan penilaian keuangan. Dengan memanfaatkan secara efektif, perusahaan dapat mengembangkan model yang lebih akurat, memahami potensi resiko dan peluang, serta membuat keputusan yang lebih baik untuk mencapai tujuan keuangan dan strategis dari mereka. Kemudian sumber daya tambahan. Untuk meningkatkan keterampilan dalam analisis bisnis dan permodalan keuangan, terdapat program sertifikasi seperti VMVA atau Financial Modeling and Evaluation Analysis yang dapat diikuti. Program ini menawarkan pelatihan mendalam tentang berbagai teknik analisis bisnis dan permodalan keuangan yang penting untuk kesuksesan dalam suatu bidang bisnis. Kemudian ada kita bahas salah satu. Yang pertama ada kurikulum VMVA. Kurikulum mencakup topik-topik seperti permodalan keuangan, valuasi perusahaan, analisis keuangan, dan pengolahan proyek. Kemudian praktik terbaik. Program ini mengajarkan praktik terbaik dalam analisis bisnis dan permodalan keuangan, menggunakan studi kasus dan proyek dunia nyata. Kemudian ada sertifikasi profesional. Mendapatkan sertifikasi PMPA dapat meningkatkan kredibilitas atau peluang karir dalam bidang analisis bisnis dan keuangan. Kemudian ada proses bisnis. Apa sih proses bisnis itu? Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas atau tugas yang saling terkait yang dilakukan dengan mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Proses bisnis ini dapat bervariasi dari yang sederhana hingga kompleks, tergantung pada tujuan dan struktur dari sebuah organisasi. Kemudian pengertian proses bisnis menurut para ahli adalah para ahli mendefinisikan bahwa proses bisnis adalah serangkaian langkah yang dirancang untuk menghasilkan produk atau layanan tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau pelanggan dan para pemangku kepentingan lainnya. Proses bisnis seringkali melibatkan berbagai departemen dan fungsi dalam organisasi serta penggunaan sumber daya yang efektif. Kemudian menurut Michael Hammer, proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang bersama-sama menciptakan hasil yang bernilai bagi pelanggan. Kemudian ada lagi menurut James Harrington berpendapat bahwa proses bisnis sebagai sekumpulan tugas yang dilakukan untuk mencapai hasil yang spesifik. Biasanya ini melibatkan beberapa fungsi atau departemen. Kemudian menurut Davenport dan Short, mereka berdua mendefinisikan bahwa proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan dalam organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan melalui transportasi input menjadi output. Kemudian ada fungsi proses bisnis. Fungsi utama dari proses bisnis adalah untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan dalam organisasi terstruktur dan efisiensi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dan memenuhi kredibilitas perusahaan. Proses bisnis juga membantu dalam mengidentifikasikan dan mengeliminasi inefisiensi serta meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Kemudian koordinasi proses bisnis. Proses bisnis membantu mengkoordinasi berbagai aktivitas dan fungsi dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada yang namanya efisiensi. Dengan mendefinisikan dan mengoptimalkan proses, organisasi dapat mengurangi inefisiensi dan meningkatkan produktivitas. Kemudian ada kualitas. Proses bisnis yang baik membantu memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Kemudian itu ada kepatuhan. Proses bisnis dapat membantu organisasi mematuhi regulasi atau standar industri yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada manfaat proses bisnis. Manfaat utama dari proses bisnis adalah meningkatkan efisiensi operasional, pengurangan biaya, peningkatan kualitas maupun kepuasan pelanggan yang lebih baik. Proses bisnis yang terdefinisi dengan baik juga membantu dalam memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama peningkatan efisiensi.
Manfaat yang pertama ini proses adalah mendefinisikan dengan baik, membantu menghilangkan inefisiensi dan redundansi sehingga meningkatkan produktivitas. Kemudian ada mengurangi biaya. Dengan mengoptimalkan proses, organisasi dapat membantu biaya operasional dan meningkatkan margin keuntungan. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas. Proses yang baik membantu memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh para pelanggan. Kemudian manfaat yang lain yaitu kepuasan pelanggan. Proses yang efisiensi dan berkualitas tinggi membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan membantu loyalitas. Kepatuhan regulasi, proses yang terstruktur membantu memastikan bahwa organisasi mematuhi semua regulasi yang standar dengan standar yang berlaku, mengurangi resiko hukum dan reputasi. Selanjutnya ada jenis-jenis dari proses bisnis. Proses bisnis dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama. Yang pertama, proses operasional, proses manajemen, dan proses pendukung. Di sini saya akan membahas tiga jenis tersebut. Yang pertama, proses operasional. Proses operasional adalah aktivitas inti yang langsung menghasilkan nilai bagi pelanggan seperti produksi, layanan pelanggan, dan pengiriman. Kemudian ada proses manajemen. Proses manajemen ini melibatkan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian aktivitas organisasi seperti manajemen proyek, perencanaan strategis, dan evaluasi dari kinerja. Kemudian ada proses pendukung. Proses pendukung adalah aktivitas yang mendukung proses operasional seperti akuntansi, sumber daya manusia, dan manajemen teknologi informasi. Kemudian selanjutnya ada tahapan proses bisnis. Proses bisnis merupakan urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Adapun beberapa penjelasan mengenai setiap tahapan proses bisnis. Yang pertama itu adalah identifikasikan kebutuhan. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi untuk memahami secara jelas kebutuhan bisnis dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini seringkali melibatkan analisis pasar, kebutuhan pelanggan, dan kebijakan dari suatu perusahaan. Kemudian ada perencanaan. Pada tahap perencanaan, rencana bisnis disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup merancang proses bisnis, menetapkan sumber daya yang diperlakukan seperti manusia, waktu, teknologi, serta menetapkan langkah-langkah yang akan diambil. Kemudian ada pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini adalah implementasi rencana yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Aktivitas operasional dilakukan sesuai dengan prosedur dan paduan yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis. Kemudian ada pemantauan. Pada tahap ini, proses dan aktivitas yang sedang berjalan dimonitor secara berkala. Tujuan pemantauan adalah untuk memastikan bahwa proses yang berjalan sesuai dengan rencana dan untuk mengidentifikasikan masalah atau potensi penyimpangan yang memerlukan tindakan yang kolektif. Kemudian ada evaluasi. Pada tahap evaluasi ini dilakukan setelah proses selesai atau pada titik tertentu dalam proses untuk menilai hasil yang telah dicapai. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap efisiensi, keefektifan, dan pencapaian tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Hasil dari evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki proses di masa depan. Ketika semua tahapan-tahapan ini dijalankan dengan baik dan terkoordinasi, proses bisnis dapat berjalan dengan efisien dan mendukung pencapaian tujuan bisnis dalam jangka panjang. Kemudian ada contoh proses bisnis. Contoh proses bisnis yang pertama itu ada pengolahan pesanan pelanggan. Proses ini melibatkan penerimaan pesanan, pemrosesan pesanan, pengiriman produk, dan layanan purna jual. Kemudian ada manajemen rantai pasokan. Proses ini mencakup pengadaan bahan baku, produksi, penyimpangan, dan distribusi produk ke pelanggan. Kemudian ada pengembangan produk. Proses ini melibatkan penelitian dan pengembangan desain produk, pengujian dan peluncuran produk baru. Kemudian ada manajemen proyek. Manajemen proyek ini berarti mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penutupan proyek untuk mencapai tujuan spesifik dalam waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Adapun contoh penggerak bisnis sangat bervariasi. Faktor diantaranya industri, namun semua dapat ditentukan menggunakan jenis analisis akar permasalahan yang sama. Berikut adalah daftar pendorong bisnis secara umum. Itu dapat misalnya seperti jumlah toko atau lokasi,
ukuran rata-rata seperti kaki persegi, jumlah produk yang terjual, ini berarti volumenya. Kemudian ada harga produk atau jasa yang dijual, jumlah tenaga penjualan, efektivitas tenaga penjualan, volume lalu lintas ke situs web, tingkat konversi lalu lintas ke situs web, tingkat produksi dan manufaktur, tingkat efisiensi dan waktu henti, biaya energi dan listrik, sewa dan ruang kantor, gaji dan upah karyawan, komisi, biaya dan biaya penjualan lainnya, nilai tukar mata uang asing, harga komoditas seperti minyak, tembaga, pulp atau karet. Kemudian selanjutnya ada proses pemodelan bisnis atau BPM. Definisi proses pemodelan bisnis atau BPM adalah teknik yang digunakan untuk merepresentasikan proses bisnis dalam bentuk visual atau diagram untuk memahami dan mengembangkan proses tersebut. BPM ini dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi efisiensi dan merancang proses yang lebih efektif dan lebih efisien. Pertanyaannya, mengapa menggunakan pemodelan proses bisnis? Menggunakan BPM membantu organisasi dalam berbagai cara, termasuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan kualitas. BPM juga membantu dalam mendokumentasikan proses untuk kepatuhan dan standar, serta dalam pelatihan karyawan baru. Kemudian ada visualisasi proses. BPM menyediakan cara visual untuk memahami dan menganalisis proses bisnis, memudahkan identifikasi efisiensi dan area untuk perbaikan. Kemudian ada efisiensi operasional. Dengan mengoptimalkan proses bisnis, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya dari suatu perusahaan. Kemudian ada kualitas dan kepatuhan. BPM dapat membantu memastikan bahwa proses bisnis memenuhi standar kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang telah berlaku. Kemudian ada komunikasi yang lebih baik. BPM memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara berbagai departemen dan fungsi dalam organisasi. Kemudian pelatihan dan orientasi. BPM menyediakan dokumentasi yang jelas tentang bagaimana proses bisnis yang bermanfaat untuk pelatihan karyawan baru dan orientasi. Kemudian ada selanjutnya ada teknik-teknik pemodelan bisnis. Terdapat beberapa teknik pemodelan bisnis, proses bisnis yang umumnya digunakan termasuk adalah BPMN atau Business Process Model dan Notation, diagram alir atau flowchart, dan peta proses atau proses map. Setiap teknik memiliki kelebihan dan aplikasi yang spesifik. Teknik pemodelan proses bisnis adalah metode untuk menggambarkan, menganalisis, dan meningkatkan proses bisnis dalam organisasi. Beberapa teknik yang umum digunakan yaitu tadi BPMN, diagram alir, dan peta proses. Kemudian di sini saya akan membahas satu persatu dari teknik pemodelan proses bisnis. Yang pertama ada BPMN atau Business Process Model dan Notation adalah standar yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis dalam bentuk diagram yang mudah dipahami oleh berbagai pihak, baik pebisnis maupun teknisi. BPMN menyediakan notasi untuk konsisten untuk menggambarkan aktivitas, aliran data, dan keputusan dalam proses bisnis. Elemen-elemen BPMN meliputi event yang menandakan awal, akhir, atau kejadian dalam proses. Aktivitas yang merupakan langkah-langkah atau tugas dalam proses, gateway yang berfungsi sebagai titik keputusan, dan flows yang menunjukkan aliran atau koneksi antar elemen. Sebagai contoh nih, dalam proses penanganan pesanan pelanggan, diagram BPMN ini mungkin dimulai dengan start event, di mana pelanggan membuat pesanan, kemudian pesanan diterima oleh departemen penjualan sebagai activity. Sebuah gateway dapat digunakan untuk menentukan apakah pemesanan tersedia di gudang. Jika tersedia, proses berlanjut ke pengemasan dan pengiriman. Jika tidak, pesanan diteruskan ke produksi. BPMN sangat berguna karena dapat digunakan untuk menggambarkan proses yang kompleks dengan cara yang tetap dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan. Kemudian pemodelan bisnis yang selanjutnya ada diagram alir atau flowchart.
Flowchart ini adalah representasi grafis atau aliran kerja atau proses yang digunakan untuk simbol atau panah untuk menunjukkan langkah-langkah aliran antar langkah. Flowchart sangat berguna untuk memvisualisasikan proses sederhana dan membantu mengidentifikasikan potensi hambatan atau redundansi dalam proses. Misalnya nih, untuk menggambarkan proses persetujuan pengeluaran, flowchart dapat dimulai dengan langkah pengajuan permohonan pengeluaran oleh karyawan, dilanjutkan dengan langkah evaluasi oleh manajer, dan kemudian keputusan apakah pengeluaran disetujui atau ditolak. Jika disetujui, permohonan diteruskan ke Departemen Keuangan untuk diproses lebih lanjut. Namun, jika ditolak, karyawan menerima pemberitahuan dan mungkin mengajukan permohonan ulang dan dengan informasi tambahan. Kemudian flowchart ini berguna karena dapat dibuat dengan cepat dan mudah, serta memfasilitasi komunikasi yang jelas antara anggota tim mengenai alur kinerja. Kemudian yang terakhir ada peta proses atau proses map, adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara proses dalam organisasi dan bagaimana proses tersebut saling terkait untuk mencapai tujuan dari suatu bisnis. Peta proses membantu dalam memahami aliran kerja secara keseluruhan dan mengidentifikasikan area untuk perbaikan. Sebagai contoh, dalam peta proses pengadaan barang dan jasa, proses dimulai dari mengidentifikasikan kebutuhan barang oleh departemen terkait. Setelah kebutuhan diidentifikasikan, permintaan pembelian diajukan dan disetujui oleh manajemen. Setelah persetujuan pesanan dilakukan kepada pemasok, barang diterima, dan kemudian pembayaran dilakukan. Peta proses ini dapat mencakup berbagai departemen dan fungsi dalam organisasi, memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana berbagai proses saling berhubungan dan berkontribusi pada tujuan bisnis. Ini membantu para manajer dalam melihat gambaran besar dan membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya dan memperbaiki proses bisnis yang ada. Kemudian dari yang saya jelaskan tadi, proses bisnis ini memiliki keunggulan tersendiri yang digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi dalam memvisualisasikan dan meningkatkan proses bisnis mereka. BPMN sangat berguna untuk proses yang sangat kompleks dan banyak detail dan pemangku kepentingan, sedangkan flowchart cocok untuk proses yang sederhana dan cepat diilustrasikan. Sementara peta proses memberikan pandangan holistik atau secara keseluruhan tentang bagaimana proses saling berinteraksi dalam organisasi. Dengan menggunakan teknik-teknik permodelan bisnis tadi, organisasi dapat mengidentifikasikan area untuk perbaikan, mengurangi hambatan dan redundansi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas keseluruhan operasi dari suatu perusahaan. Kemudian, apa yang dibutuhkan dalam perangkat lunak pemodelan bisnis? Adapun yang dibutuhkan yang pertama, perangkat lunak pemodelan bisnis atau BPM adalah alat yang sangat penting bagi organisasi yang ingin memahami, menganalisis, dan meningkatkan proses mereka. Untuk memenuhi kebutuhan ini, perangkat lunak tersebut harus dilengkapi dengan berbagai fitur dan alat yang memadai, seperti kemampuan dokumentasi. Salah satu fitur yang paling mendasar dari perangkat lunak atau DPM adalah kemampuan untuk mendokumentasikan proses bisnis secara rinci. Ini mencakup pembuatan diagram alur kerja yang visual dan mudah dipahami, serta penjelasan tertulis mengenai setiap langkah dalam proses tersebut. Selain itu, perangkat lunak harus memungkinkan penetapan peran dan tanggung jawab, sehingga setiap anggota tim mengetahui tugas mereka dan bagaimana kontribusi mereka mempengaruhi keseluruhan dari suatu proses organisasi. Kemudian, alat analisis. Perangkat lunak BPM juga harus dilengkapi oleh alat analisis yang kuat. Alat analisis berguna untuk mengidentifikasikan inefisiensi dan bottleneck dalam proses, serta menemukan peluang untuk perbaikan. Dengan menggunakan analisis data yang komprehensif, organisasi dapat memahami di mana mereka dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau meningkatkan kualitas layanan, produk maupun jasa dari mereka. Kemudian kolaborasi tim. Untuk pengembangan dan perbaikan proses yang efektif, kolaborasi tim sangat diperlukan. Oleh karena itu,
perangkat lunak BPM harus mendukung kerjasama antara berbagai anggota tim, baik itu melalui fitur seperti komentar langsung, pembagian tugas, atau bahkan integrasi dengan alat kolaborasi lain seperti platform manajemen proyek. Ini memastikan bahwa setiap orang dapat berkontribusi atau berbagi ide mereka secara efisien. Kemudian integrasi sistem. Yang terakhir, kemampuan untuk integrasi dalam sistem lainnya yang digunakan oleh organisasi itu adalah sangat penting. Perangkat lunak BPM harus mampu berkomunikasi dan bertukar data dengan berbagai aplikasi seperti sistem ERP, CRM, atau alat manajemen data lainnya. Hal ini memastikan bahwa data dapat mengalir dengan lancar antar sistem, mengurangi kebutuhan untuk memasukkan data secara manual dan meningkatkan akurasi seperti efisiensi operasional. Dengan fitur-fitur ini, perangkat lunak permodalan proses bisnis tidak hanya membantu organisasi untuk mendokumentasikan dengan memahami proses mereka, tetapi juga memberikan alat yang diperlukan untuk menganalisis dan meningkatkan proses tersebut secara berkelanjutan. Kemudian, adapun ciri-ciri alat permodalan bisnis yang hebat, di antaranya yang pertama, alat pemodelan bisnis yang hebat harus memenuhi beberapa kriteria utama untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam permodelan bisnis. Yang pertama itu mudah digunakan, ini intuitif dan ramah pengguna. Alat permodelan bisnis yang hebat harus dirancang dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan ramah pengguna, baik yang memiliki latar belakang teknis maupun non teknis, harus dapat memahami dan menggunakan alat tersebut dengan sedikit atau tanpa pelatihan formal. Fitur-fitur seperti drag and drop, widget, atau template yang sudah jadi sangat membantu dalam membuat alat lebih mudah digunakan. Kemudian paduan dan dokumentasi menyediakan paduan langkah demi langkah, tutorial interaktif atau dokumentasi yang lengkap juga sangat penting. Ini membantu pengguna baru untuk belajar dengan cepat dan mendukung pengguna berpengalaman dalam menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Kemudian support dan pelatihan. Dukungan pelatihan yang responsif serta pelatihan yang komprehensif juga menjadi nilai tambah. Webinar, sesi pelatihan langsung, dan sumber daya e-learning dapat meningkatkan pemahaman pengguna dan memastikan mereka mendapatkan manfaat yang maksimal dari alat tersebut. Kemudian ada mendukung berbagai teknik permodelan, beragam teknik permodelan. Organisasi mungkin menggunakan berbagai pendekatan dalam permodelan bisnis mereka. Alat permodelan bisnis yang baik harus mendukung berbagai teknik permodelan seperti BPMN atau Business Process Model Definition, diagram alir, peta proses, dan diagram swimlane. Ini memungkinkan organisasi untuk memilih teknik yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Kemudian ada kostumisasi dan ekstensibilitas. Kemampuan untuk menyesuaikan dan memperkuat teknik permodelan juga penting. Penggunaan harus dapat menambahkan elemen khusus, membuat template mereka sendiri, atau mengintegrasikan metode baru sesuai kebutuhan bisnis mereka. Kemudian ada visualisasi yang kuat. Fitur visualisasi yang kuat juga merupakan aspek penting. Alat harus mampu menghasilkan diagram yang jelas dan mudah dipahami, yang dapat membantu dalam mengkomunikasikan dan mempresentasikan kepada para pemangku kepentingan yang berbeda. Kemudian memungkinkan kolaborasi real time. Di dunia kerja yang semakin terhubung, kolaborasi real time menjadi keharusan. Alat pemodelan bisnis yang efektif harus mendukung kolaborasi real time, di mana beberapa pengguna dapat bekerja pada model yang sama secara bersamaan. Ini mengurangi duplikat atau duplikasi kerja yang meningkatkan efisiensi. Kemudian versi dan revisi. Sistem manajemen versi yang kuat memungkinkan pengguna untuk melacak perubahan, mengembalikan versi sebelumnya, dan melihat siapa yang melakukan perubahan tertentu. Ini penting untuk menjaga integritas dan akurasi model proses bisnis. Kemudian komunikasi dan umpan balik. Fitur untuk memberikan komentar, diskusi, atau umpan balik langsung di dalam alat juga sangat berharga. Ini memungkinkan anggota tim untuk berkomunikasi dan memberikan input dengan cepat tanpa harus menggunakan alat komunikasi yang terpisah.
Kemudian memiliki analisis yang kuat, simulasi dan eksperimen. Kemampuan untuk mensimulasikan proses bisnis dan menjalankan skenario atau what if sangat penting. Ini membantu pengguna memahami bagaimana perubahan tertentu akan mempengaruhi kinerja proses dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan hasil dari simulasi tersebut. Kemudian pelaporan dan dashboard. Analisis yang kuat harus menyediakan pelaporan dan dashboard yang dapat disesuaikan. Ini memungkinkan pengguna untuk memantau matriks kinerja utama, mengidentifikasi tren dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Kemudian identifikasi bottleneck dan efisiensi. Kemampuan untuk secara otomatis mengidentifikasikan bottleneck dan efisiensi dalam proses bisnis sangat berharga. Alat ini harus dapat memberikan rekomendasi yang didasarkan pada data untuk mengoptimalkan proses dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Kemudian dapat diintegrasikan dengan sistem lain. Integrasi seperti ERP, CRM, dan lainnya. Organisasi biasanya menggunakan berbagai sistem untuk mengelola operasi mereka. Alat permodalan bisnis yang hebat harus dapat diintegrasikan dengan sistem ERP, CRM, dan manajemen dokumen dan sistem lainnya yang relevan. Ini memastikan aliran data yang lancar dan konsisten di seluruh organisasi. APIs dan webhook. Menyediakan APIs dan webhook untuk integrasi yang lebih mudah dan otomatisasi aliran data antar sistem. Hal ini memungkinkan sinkronisasi data secara real time dan meningkatkan efisiensi operasional import atau ekspor data. Kemampuan untuk mengimpor dan mengekspor data dari dan ke berbagai format juga penting. Ini memastikan bahwa model proses bisnis dapat mudah dibagikan dan digunakan dalam berbagai konteks, termasuk analisis dan pelaporan lebih lanjut. Alat pemodelan bisnis yang hebat harus dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan organisasi dalam memodelkan, analisis, dan mengoptimalisasikan proses bisnis. Dengan memastikan alat tersebut mudah digunakan, mendukung berbagai teknik pemodelan, hal ini dapat memungkinkan kolaborasi, menyediakan analisis yang kuat, dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain. Organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mencapai keunggulan kompetitif. Alat ini tidak hanya membantu dalam memvisualisasikan dan mendokumentasikan proses bisnis, tetapi juga memberikan wawasan berharga yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategi dan operasional yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi analisis bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat tentunya untuk saya sendiri dan bagi yang lain mendengarkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.